Ya, baik, selamat datang kembali di channel Tanya Soal, di mana di video kali ini kita akan melanjutkan lagi pembahasan soal-soal untuk persiapan menghadapi seleksi tahun ini. Jadi ada beberapa soal yang kita bahas dan semoga soal yang kita bahas ini bisa menjadi referensi belajar kamu untuk menghadapi soal-soal seleksi. Kita mulai dari soal pertama. Umur Ulfa sepertiga kali umur ayahnya, umur ibunya 5/6 kali umur ayahnya. Jika umur Ulfa 18 tahun, maka umur ibunya adalah titik-titik. Kita mulai dari kalimat pertama, katanya umur Ulfa adalah sepertiga kali umur ayahnya, di mana umur Ulfa adalah 18. Berarti 18 itu sama dengan 1/3 dikali umur ayah. Berarti umur ayahnya sama dengan, kita kali silang, 18 dikali 3 berarti menjadi 54 tahun. Kemudian disebutkan lagi bahwa umur ibunya adalah 5/6 kali umur ayahnya. Berarti umur ibu sama dengan 5/6 dikali umur ayah. Berarti 5/6 kita kalikan dengan umur ayahnya 54. Bagi 6 jadi 9. 5 kali 9 45. Berarti dalam hal ini umur ibunya adalah 45 tahun. Option C. Kita lanjut ke soal kedua. Persegi panjang Q mempunyai panjang 2P dan lebar Q. Persegi P yang panjang sisinya P mempunyai luas seperempat dari Q. Kita anggap sebuah persegi panjang dengan panjang 2P, lebarnya Q, dan ada sebuah persegi yang panjang sisinya P. Ini si Q, ini si P. Katanya persegi P mempunyai luas seperempat Q. Berarti luas P sama dengan seperempat luas Q. Untuk persegi P, luasnya itu adalah sisi kali sisi, berarti P dikali P sama dengan seperempat kali luas Q, panjang kali lebar. Panjangnya adalah 2P, lebarnya adalah Q. Kita matikan P-nya 1, berarti P sama dengan 2, 1 kali 2 jadi 2, 2/4 berarti setengah, kali Q. Kita kali silang 2-nya ke atas, berarti 2P sama dengan 1Q. Kita perhatikan bahwa ternyata sudah ada di option, yaitu di option C. Kita lanjut ke soal berikut. Perbandingan luas sebuah lingkaran berdiameter 12 cm dengan luas lingkaran berdiameter 4 cm adalah. Kita ketahui bahwa untuk luas lingkaran itu rumusnya adalah seperempat kali pi kali diameter kuadrat. Atau boleh juga pi kali jari-jari kuadrat. Nah, karena di soal digunakan datanya diameter, langsung kita bandingkan. Luas yang pertama banding luas yang kedua adalah seperempat kali pi kali diameter yang pertama 12 kuadrat dibanding luas kedua seperempat kali pi kali 4 kuadrat. Jadi seperempatnya kita hilangkan saja. 12 kuadrat kita tulis sebagai 12 kali 12. 4 kuadrat kita tulis 4 dikali 4. Bagi 4 di sini, bagi 4 di sini sisa 3. Bagi 4 sisa 3. Jadi 3 kali 3 adalah 9. Jadi 9 banding 1. Maka jawabannya adalah yang di option E. Jadi kalau sebenarnya kita bisa langsung mengerjakan soal ini, langsung kita bandingkan saja diameter dengan diameternya. Begitu juga misalnya soalnya dimodifikasi. Perbandingan luas lingkaran yang jari-jarinya 10 dengan jari-jarinya 5. Langsung kita bandingkan saja. Karena pi-nya pasti mati. Jadi 10 kuadrat banding 5 kuadrat. Jadi ini jadi 10 kali 10 banding 5 kali 5. Nanti kita bagi 5, bagi 5, bagi 5, bagi 5 jadinya 4 banding 1. Jadi untuk soal-soal perbandingan luas lingkaran bisa kita gunakan dengan cara seperti ini. Kita lanjut ke soal berikutnya tentang perbandingan antara nilai P dan nilai Q. Jika P sama dengan 17/18 kali 21 per 22 kali 31 per 33 dan Q-nya 17/18 kali 21 kali 22 kali 18 per 31, maka ditanyakan hubungan antara P dan Q, ada yang lebih besar, lebih kecil, sama dengan, dan seterusnya. Kalau kita perhatikan, kita jeli, kita perhatikan angka yang dimiliki oleh P dan Q. Di sini sama-sama ada 17/18, ini juga 17/18, sama. Kita abaikan saja. Ini ada 21 per 22, ini juga ada 21 per 22, sama, kita abaikan saja. Yang berbeda adalah yang ini, si P-nya dan si Q-nya. Jadi P-nya itu kita anggap sama dengan 31 per 33 saja. Dan nilai Q-nya kita anggap perbandingan 18 per 31. Bagaimana cara untuk mengetahui siapa yang lebih besar, siapa yang lebih kecil? Caranya kita kali silang. 31 kali 31 untuk si P adalah 31 kali 31. Sementara untuk si Q adalah kalinya kemari.
18 kali 33. Nah, kemudian kalau kita jumpa seperti ini, kita nggak usah kalikan, kita cukup berandai-andai. Anggap saja ini 30 kali 30, ini angkanya 900-an. Sementara kalau kita angka ini 18 yang kita bulatkan ke atas jadi 20, ini 30, dikalikan ini angkanya sekitar 600-an. Mungkin 600, 700 kita nggak masalah. Tapi jelas bahwa ini pasti si P nilainya lebih besar dibandingkan nilai si Q. Maka kita pilih jawabannya adalah P lebih besar Q atau option C. Kita lanjut ke soal berikut. Diketahui dosis pemberian suatu obat sebanding dengan berat pasien. Di sini soalnya cukup baik hati pembuat soalnya karena langsung disebutkan bahwa perbandingannya sebanding. Jika dosis untuk pasien dengan berat badan 45 kg adalah 12 mg, maka dosis yang diberikan kepada pasien dengan berat badan 30. Jadi 45 kg berat badan pasien itu sama dengan 12 mg obat. Jadi kalau pasiennya 30 kg, berapakah obat yang harus diberikan? Kita kali silang. Jadi 45 dikali X sama dengan 12 dikali 30. Kita bagi 15 jadi 3, kita bagi 15 jadi 2. Berarti 3X sama dengan 12 kali 2, 24. X-nya sama dengan 24 dibagi 3. Berarti X-nya sama dengan 8 mg. Kita pilih jawabannya adalah di option B. Kita lanjut ke soal berikut. Luas suatu persegi A adalah 16 cm persegi. Jika keliling dari persegi B adalah 3 kali keliling persegi A, maka luas persegi B adalah, kita mulai dari data persegi A. Katanya luas sama dengan S kuadrat, ini rumusnya. Luasnya 16 sama dengan S kuadrat, berarti S-nya sama dengan akar dari 16, S-nya sama dengan 4. Berarti untuk persegi A itu memiliki panjang sisi 4. Dan kata soalnya berikutnya adalah jika keliling dari persegi B 3 kali keliling persegi A. Keliling dari persegi A itu sama dengan 4 kali sisi. Berarti 4 dikali 4, kelilingnya 16. Keliling dari persegi B itu sama dengan 3 kali keliling persegi A. Berarti sama dengan 3 kali 16. Berarti 48. Nah, di sini kita miliki suatu persegi B yang panjang sisinya belum kita ketahui. Kita anggap saja nilai sisinya itu B. Berarti 4B sama dengan 48. Berarti B-nya sama dengan 48 dibagi 4. B-nya sama dengan 12. Artinya si persegi B ini memiliki panjang sisi 12 cm. Yang ditanyakan adalah berapa luasnya. Berarti luas si B sama dengan 12 dikali 12. Sisi kali sisi. 12 kali 12, 144. Berarti jawabannya adalah di option D. Jadi demikian beberapa soal yang bisa kita bahas dalam kesempatan kali ini. Kalau kamu suka dengan video kita, dukung kita dengan menekan tombol like dan subscribe. Dan kalau ada materi atau soal yang masih kurang dimengerti dari pembahasan ini, bisa kita diskusikan bersama di kolom komentar. Dan semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat bagi kamu dalam menghadapi soal seleksi tahun ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.